Nah, di Honlik ini kenapa dia menciptakan vape ini? Karena dia tidak ingin sesuatu yang buruk yang dialami sama ayahnya sendiri itu terjadi ke diri dia sendiri. Iya. VWS, Vape with Sharing. Halo guys, sekarang kita akan membahas mengenai Honlik waktu itu ya. Sesuai dengan janji kita akan membahas gimana Bapak Vape dunia ini menemukan vape, ide dasarnya seperti apa, dan ya gimana ceritanya lah ya. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Dan saya sampai saat ini saya nggak tahu gimana ceritanya. Cuma Mang Aldi kayaknya yang tahu nih. Nggak sih. Mang Aldi, gimana nih Mang Aldi? Oke, ini menurut sumber yang gue dapetin, itu Honlik itu lahir di Shenyang, Tiongkok pada 26 September 1951. Shenyang. Nah, awalnya itu pada usia 18 tahun, Honlik sudah kecanduan rokok. Gara-garanya itu adalah dia bekerja di daerah pedesaan yang jauh dari teman dan keluarganya. Jadi ya hidup sendiri lah, ngerantau mungkin ya. Jadi pada tahun 2004 ayahnya si Honlik ini meninggal karena kanker paru-paru yang diakibatkan oleh rokok. Nah ini yang jadi trigger, gitu. Karena dia punya masalah yang sama. Jadi si Honlik ini punya masalah yang sama nih sama bapaknya. Dia melihat resiko itu yang terjadi, dampaknya terjadi di bapaknya, terus nggak mau kejadian di dirinya sendiri. Iya, kayak gitu. Nah akhirnya pada tahun 2001 Honlik berhasil menciptakan prototipe pertamanya. Nah, dengan si rokok elektriknya itu dengan menggunakan sistem ultrasound untuk proses penguapannya. Ultrasound. Ya, ya mungkin nanti bisa ditulis lah nanti ultrasound itu apa. 所以呢，凭借着我这个大学的药学专业的知识，还有我平时呢对电子学的这个爱好，那么我就有信心呢，能设计出了一款达到这样的一个使用目标的这个电子烟。那么从02年下半年我就开始陆续做这些相关实验，试验这个液体的雾化、携带尼古丁，以及呢这个在这种简易装这种吸入以后的感觉，那么通过这些实验，我就很有信心了，很有信心呢，就是创造一款这种史无前例的电子烟。 Namun karena ukurannya terlalu besar, jadi desainnya tuh masih besar nih. Akhirnya si Honlik ini menskalakan ukuran rokok elektriknya itu jadi lebih kecil, biar lebih gampang dipegang dan bentuknya jadi lebih mirip kayak rokok lah. Nah, Honlik itu mengajukan paten pertamanya di China, Amerika Serikat, sama Uni Eropa di tahun 2003. Jadi ini mungkin awalnya bentuknya itu kayak pot kali ya. Nah, kayak pot-pot yang kita kenal. Mungkin mirip Clearomizer. Nah, mungkin mirip-mirip ke situ arahnya. Nah, rokok elektrik pertamanya itu diproduksi dengan teknologi ultrasound setahun kemudian. Jadi di tahun 2004-nya itu dia produksi di Beijing dan China. Nah, produk ini diberi nama Ruyan. Nah, jadi bagian rokok elektriknya ini terdiri dari 3 bagian. Ada baterai, cartridge plastik berisi liquid bernikotin, dan elemen pemanas dengan penyemprot ultrasonik. Nah, penyemprot ini mungkin atomizernya. Nah, di cartridge-nya ini udah ada liquidnya. Mungkin kalau kita kenalnya kayak apa ya produk yang ada liquidnya langsung tuh? Bukan pot, close system. Jadi awalnya itu dia bikinnya kayak close system dulu. Bentar. Berarti ini yang menariknya adalah gini nih. Itu ditemukan tahun berapa? 2004. Awalnya itu 2001. Berarti 2001 sampai sekarang 2022. Cara kerja vape itu masih sama ya berarti ya? Iya. Baterai, cartridge, dan elemen pemanas. Iya, betul. Udah berapa tahun? 21 tahun dan kita masih menggunakan cara kerja yang sama. Iya. Jadi emang basicnya kan untuk menguapkan liquid kan emang harus ada elemen pemanasnya. Jadi sama lah, sistem kerjanya masih sama. Nah, produk ini tuh baru dipasarkan di China pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 itu baru masuk ke Amerika Serikat sama Eropa. Nah, pada tahun 2007
akhirnya Ruyan ini punya nih paten internasional pertamanya. Dan akhirnya dari 2007 sampai sekarang itu terus dikembangin sama produsen-produsen lain dengan basic desainnya itu dari si Honlik ini yang tahun 2007 yang di si 2007. Ruyan itu ya. Ya, yang Ruyan ini gitu. Oke, jadi Honlik ini udah mempatenkan dia cara kerja si Ruyan ini untuk seluruh dunia gitu ya. Dan yang perlu kita garis bawahin itu adalah kenapa dia ciptain ini sih. Sebenarnya saya sangat tertarik sih dengan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, di Honlik ini kenapa dia menciptakan vape ini? Karena dia tidak ingin sesuatu yang buruk yang dialami sama ayahnya sendiri itu terjadi ke diri dia sendiri. Iya. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menarik sih. Salah satu kenapa kita harus belajar sejarah itu adalah kita tahu nih, kenapa orang melakukan sesuatu, motif dasar orang melakukan sesuatu itu apa? Basicnya apa? Basicnya Jadi, apa? alasan kenapa produk ini muncul pasti menjadi solusi untuk apa? Iya. Ya kan? Dan jasanya besar untuk Honlik ini. Oh iya, salah satu, Mamang tahu nggak kenapa saya masuk industri vape ini? Oh, kenapa tuh? Salah satu alasannya itu hampir sama dengan Honlik sebenarnya. Oh gitu? Iya, ayah saya itu sebenarnya perokok berat juga dulunya. Dia udah ngerokok kadang 2 bungkus, kadang 3 bungkus sehari. Oh. Pada satu ketika ayah saya itu dulu dia kerja di Jakarta, kita diam di Bandung ya. Dia kerja di Jakarta, ngekos, bangun pagi, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya nggak masuk kerja, akhirnya teman-temannya nyariin di kantor, nggak ada kabar, karena dulu belum ada handphone juga. Iya. Jam 6 sore setelah jam kerja, temennya bapak saya itu main ke kosan bapak saya. Dan dia nemuin bapak saya masih belum bisa ngapa-ngapain di tempat tidurnya itu. Oh. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Kata dokternya sendiri, ini penyakit ada salah satunya adalah penyebabnya flek paru-paru. Dan dari situ itu yang merubah ayah saya untuk tidak merokok lagi. Kata dokter 3 atau 4 jam lagi tidak ditemukan, tidak dibawa ke rumah sakit, ini ayah saya nggak ketolong. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa saya nggak mau ada orang lain lagi yang bernasib sama dengan ayah saya atau terkena dampak yang sama dengan ayah saya. That's why saya masuk ke industri vape ini. Kayak gitu sih salah satu motifnya kenapa saya masuk ke industri vape ini. Ya, untuk memberikan solusi juga ya. Ya, kita gimana caranya kita sebagai manusia bisa berguna untuk orang lain. Solusi apa yang bisa kita kasih sih ke environment kita. Sebenarnya itu sih ya dasar dari kita ngelakuin sesuatu harusnya ya. Oke. Sedih. Oke. Jadi ya, episode hari ini cukup sedih ya sebenarnya ya. Jadi jadinya deep talk nih. Aduh, ada sorry deep banget talk nih ya. guys. Udah mulai deep talk guys. Ya jadi sebenarnya kalau kita tarik garis lurus sebenarnya vape ini sebelum jadi mungkin kayak lifestyle, ya tujuan awal munculnya vape atau rokok elektrik ini kan ya untuk sebagai solusi buat orang yang mau berhenti merokok kan. Iya. Sebagai alat bantunya lah, transisinya. Betul. Saya pernah teringat kata-katanya Om Dimas Jeremia ya yang dulu kerja di Movi. Dia pernah bilang gini, orang merokok untuk mendapatkan nikotin, tapi orang mati karena tar. Iya. Nah, dengan vape ini kita tidak mendapatkan tar itu sebenarnya. Jadi ini salah satu produk harmless reduction yang saya kira harusnya orang-orang mengetahui lebih sih. Iya. Orang mengetahui lebih sesuatu yang bukan untuk ditakuti, tapi bukan berarti semena-mena untuk digunakannya. Iya. Saya masih melihat harus ada penelitian lebih lanjut lagi. Salah satunya kan kita pernah yang pegangan kita adalah riset di British itu kan, yang vape adalah 95% lebih tidak berbahaya. Tidak berbahaya untuk manusia. Nah, buat saya sendiri
tidak cukup riset itu sebenarnya. Saya masih menantikan riset-riset yang lebih dalam lagi untuk vape ini. Iya. Apakah vape ini berbahaya untuk jangka panjangnya, bagaimana efeknya untuk gigi atau segala macam. Nah, itu saya harap riset itu muncul bukan lagi di British, tapi di Indonesia. Ya sih, harapan gue juga sama sih, Mang. Jadi gue juga berharap gitu orang Indonesia sendiri yang melakukan research-nya gitu. Iya. Karena memang apa ya? Ya ini kan buat negara kita juga gitu. Betul. Dan vape itu Indonesia ya, Mang ya. Itu sekarang salah satu dari Big Five negara yang mengkonsumsi rokok elektrik tertinggi di dunia. Oh gitu. Saya lupa nomor 4 atau nomor 5 terakhir itu risetnya. Banyak juga. Nah, harusnya juga vape itu jadi salah satu Indonesia salah satu rumah vape. Iya. Iya. Ya, semoga lah nanti kedepannya akan ada research dari anak bangsa yang bisa membuktikan apakah akan ada efek jangka panjangnya kah di vape atau misalnya lebih baik kah, betul lebih baik kah gitu ya. Ya semoga akan ada research yang lebih lagi lah. Iya, tidak dalam batas Indonesia cuma sekedar konsumen aja ya. Iya, betul. Entah itu produsen, entah itu pusat riset untuk vape. Wah, kalau udah bisa kayak gitu sih luar biasa Indonesia. Iya, semoga juga ntar akan ada inovasi-inovasi lain lah di Indonesia ya. Iya. Apa itu? Nah, mungkin nanti ya. Nanti. Oke, sekian aja dari kita untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, kalian bisa chat komen di bawah. Kalian pengen kita ngebahas apa lagi, emang ya? Ya, nggak usah malu-malu, tinggal tulis aja di kolom komentar. Tidak ada salahnya untuk tahu lebih dengan Vape with Sharing. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di next episode. Ya. Mang, seru oge-nya. Mau lihat mod baru nggak? Apa tuh? Ini. VWS, Vape with Sharing.